Saik. Halo guys. Amin. Halo. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang perkuliahan pertanian nih. Anjay. Aduh. Dengan siapa? Kenalin dulu dong. Kenalin, nama gua Egy Firgiawan ya. Anjay. Kuliah di pertanian. Di mana nih? Pertanian mana? Pertanian Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Bukan Bandung sih anjir, Jatinangor. Lebih ke Jatinangor sih, jauh dari Bandung gitu. Oke, pekerjaan saat ini, lu lulusan berapa sih? Lulusan 2019, lulusan ya, angkatannya angkatan 2014. Berarti 5 tahun kuliahnya lah, kurang lebih. Sekarang Lama. sibuk apa nih? Sekarang sibuk kerja, gue kerja di Eden Farm, bagian sourcing Eden Farm, bagian divisinya lebih ke farmation. Jadi jalin kerjasama pertama dengan petani sebelum masuk barangnya ke Eden Farm. Intinya ya e-commerce lah, e-commerce pertanian gitu. Berarti di pertanian tuh masuknya fakultas apa tuh, Gio? Pertanian itu fakultas pertanian jurusannya. Gua jurusan agribisnis gitu, jurusan agribisnis. Jadi pertanian itu ada jurusan agribisnis, ada jurusan agroteknologi. Agroteknologi lebih ke budidayanya, kalau dari agribisnis lebih ke agribisnis, bisnis di bidang pertaniannya. Bisnis di bidang pertanian. Gitu. Terus nih selama lu kuliah nih, 5 tahun apa nih. yang lu pelajari di basic dan segala spesifiknya yang lu pelajari di tentang pertanian ini? Kalau gue karena agribisnis, jadi lebih ke bisnis, manajemen pertanian, supply chain atau rantai pasoknya di bidang pertanian, lebih ke akuntansi juga belajar, matematikanya juga belajar. Ternyata pertanian tuh butuh juga hitung-hitungan. Berarti bisnisnya di pertanian ya? Iya. Bisnis di bidang pertanian gitu, cara packaging di bidang pertanian, cara packaging si produknya, bagaimana bisa dijual dengan nilai jual yang lebih tinggi, bagaimana saluran pemasarannya, mau itu ke retail lagi, mau itu ke e-commerce kayak tadi, atau mau jual langsung ke pasar, itu beda-beda dia barang-barang di bidang pertanian tuh. Misalkan kita beli benda, misalkan barang di Tokopedia itu kan di e-commerce Bayar ya, nyebut merek ya. Di e-commerce itu kan barangnya itu bisa misalnya kita jualan misalkan kayak sapu lidi gitu. Sapu lidi kan bisa setahun aja kagak dijual tetap jadi sapu lidi. Betul. Kalau misalkan kita jualan tomat seminggu kagak dijual jadi tomat, itu jadi tomat apa itu, tomat busuk gitu, jadi jus tomat. Jadi nggak bisa. Jadi barang pertanian itu ada expire-nya sangat cepat sekali. Jadi barang itu ketika udah dipanen harus langsung dijual secepat mungkin. Pokoknya lebih spesifik gimana caranya mengolah produk pertanian bisa cepat laku dan secara efektif dan efisien gitu ya? Iya, cara efektif dan efisien dan nilai jualnya tinggi. Mantap. Terus kan semenjak sama lu kuliah nih, kok bisa sih kepikiran masuk pertanian? Apa yang menyebabkan lu pengen masuk ke jurusan ini? Nggak ada hitungan. Nggak ada itu. Wow, motivasi yang sangat tinggi sekali untuk masuk pertanian. Tidak ada hitungan. Padahal ada. Padahal ada. Tapi kan kalau misalnya nggak mau hitungan bisa masuk ke jurusan bahasa, kayak yang lain-lain. Lah, lu harus ini. Jadi ya udah dibayangannya pertanian tuh harvest moon, cuy. Harvest moon. Bercocok tanam, apalagi gua dari desa ya. Gua dari Bogor, dari desa itu kan banyak agrikultural. Ya, kakek gua juga di pertanian, gua pengen ngebangun pertanian gitu. Yang pertama ke situ sih motivasinya, yang kedua nggak ada hitungan, yang ketiga ya balik lagi ke kampus lu pengen di Bandung, pengen di Unpad, karena apa? Ceweknya cakep-cakep. Wow. Motivasi sangat membangun. Sangat motivasi. Tapi bukan di Bandung, Jatinangor balik lagi. Aduh, kacau. Jatinangor, oke. Terus untuk jadi sejauh lu menjalani perkuliahan pertanian, nyesel nggak? Apa sih keluh kesahnya? Keluh kesahnya, waduh, waktu gue kuliah nggak ada nyesalnya sih, sebenarnya asik parah sih. Dimana setelah lulus kuliah pun gue masih ikut kerja sama dosen sama dan lain-lain, ya itu kan survei ke petani-petani. Susahnya ya gue lihat kawan-kawan gue ya, susahnya ya di pertanian tuh susah beranjak ke bidang lain. Sarjana pertanian tuh susah dilirik. Oh, kenapa bisa gitu maksudnya? Itu kerja
ya kerja-kerja di bidang pertanian pun isinya bukan anak-anak pertanian sudah. Oh gitu? Iya, Serius? rata-rata. Kecuali di bidang lapangannya ya. Kalau di bidang kantor, marketing gitu kan pasti butuh marketing lagi, akuntansi lagi. Iya. Anak pertanian ya meskipun belajar akuntansi tapi ya emang bukan expertnya di bidang itu, jatuhnya ya di lapangan ya balik lagi. Anak pertanian hanya dibutuhkan di lapangan gitu. Oh, sih. Terus kan ini sebenarnya yang mau gue tanya juga nih. Terus kalau misalnya prospek dari pertanian berarti lebih ke lapangan untuk terjun ke agrikulturalnya langsung ya? Iya. Terus sekarang nih dari lu pribadi nih kan lingkungan anak-anak pertanian nih. Terus dreams apa sih? Dreams works yang diharapkan anak-anak pertanian nih, kayak misalnya kan kalau anak-anak gaul sekarang kan pengen kerja di Google lah, pengen kerja di Apple lah dan sebagainya lah. Kalau dreamsnya sendiri anak pertanian tuh pengen kerja di mana sih? Dreamsnya pertanian tuh sekarang lagi hype-hypenya tuh di Indonesia itu ada startup yang pertama namanya yang sekarang lagi naik-naiknya itu ada TaniHub. Mungkin kalau di startup mereka gitu, tapi pertanian tuh luas banget gitu. Soalnya kalau pertanian tuh nggak ada dreams, cuman bisnisnya tuh banyak gitu. Jadi iya menggiurkan karena setiap orang butuh makan, tiap orang tiap hari pasti ada. Jadi kebutuhan pokok lah intinya. Iya, kebutuhan pokok. Jadi banyak sih sebenarnya BUMN sekarang kan juga lagi gede-gedean juga, ada PTPN. Oh iya, BUMN kan anak pertanian butuh ya? Iya. Pupuk Kaltim, pupuk, terus ada Bulog juga. Banyak sebenarnya BUMN. Juga di bidang pertanian bergeraknya. Nah, terus kalau misalnya tadi kan lu bilang banyak yang kerja lintas jurusan ya. Maksudnya, gua kemarin sempat bikin juga konten kayak gini ya. Misalnya membahas tentang perkuliahan dan kebetulan sama anak manajemen. Iya. Pak Jokowi itu menyindir kepada sebuah universitas. Dia mengatakan gini, mahasiswa lulusan universitas NIT banyak yang kerja di bank katanya. Terus yang ingin jadi petani siapa? Bahwa fenomena ini terjadi karena sektor pertanian tidak mendatangkan pendapatan yang memadai. Bagaimana? Anak manajemen. Gua pun anak manajemen nih kebetulan. Nah, kita anak manajemen meresahkan nih. Waktu itu nggak salah, gue lupa tahun berapa. Jadi kampus pertanian kita sebut kita sebut saya inisialnya IPB. Katanya sini gue nggak tahu ya, ini Bapak Jokowi bilang katanya sangat disayangkan bahwa anak pertanian tidak masuk membantu untuk pembangunan pertanian. Nah sekarang tadi kan ternyata gue pun baru tahu nih, ternyata di pertanian sendiri pun banyak anak lintas jurusan ya, kayak anak manajemen, anak apa-apa. Nah sekarang menurut lo pribadi, anak pertanian tuh bisa nggak sih membantu perekonomian Indonesia? Bisa banget. Tapi kita tuh kadang suka bingung ketika udah lulus kita harus berkecimpung di mana gitu. Karena ketika kita mau berkecimpung di pemasaran ya, di pemasaran pertanian tuh udah pasti gini ya. Jadi petani jual ke bandar atau tengkulak, bandar jual ke pasar. Itu tuh udah ada rantainya tuh. Kita mau turun di mana susah, kita turun ya harus di petani. Ketika kita turun di petani, sekarang lahan susah. Lahan susah yang pertama. Kita mau langsung nanam ketika udah nanam kita jual kemana? Kita jual nggak punya akses ke pasar yang lebih mahal. Bayangannya gini nih, kalau misalkan sekarang harga nih, kemarin harga kol, gua habis survei di Garut, harga kol itu 800 per kilo. 800 per kilo? 800 perak per kilo. Itu langsung dari petani langsung? Dari petani langsung. Nyampe ke pasar? Nyampe ke pasar, 4.000. Ya kalau gue sih pengennya pemerintah tuh harusnya ngeset harga, kayak harga bahan-bahan pangan itu diset, jadi HPP harga pokok produksi, misalkan kol HPP-nya 2.000 gitu. Ya jangan di bawah dari 2.000, kayak sekarang beras udah harga eceran tertinggi 10.000 gitu. Iya. Jadi orang nggak bisa mainin di atas 10.000 atau di bawah 10.000. Ada standarisasinya ya? Ada standarisasinya gitu. Kalau kol misalkan harga 2.000 ya 2.000, kalau lebih tinggi lebih bagus karena itu menguntungkan petani. Sekarang bisa dilihat ya mungkin bagus dari Kang Emil sekarang ya, dari Jawa Barat gitu, ada program petani milenial gitu, petani-petani muda di-hire untuk bertani gitu. Tapi nyatanya masih susah gitu, orang-orang petani muda apalagi sarjana pertanian tuh bingung kadang mau kemana. Di pertanian tuh masih belum
Belum Lah jelas. bayangin kayak kita nanam jagung, nanam apa ya? Nanam timun misalkan. Ngejualnya gimana? Dijualnya dan serangan hama dan lain-lain itu kita masih ketakutan jatuhnya. Kita anak pertanian masih ketakutan karena emang Resikonya gede ya. ya apalagi sekarang ya kampus-kampus kuliah cuman 4 tahun udah pada lulus anak-anaknya. Bagus Apalagi dong. Gak bagus. Oh enggak, kenapa? Gak bagus Kan 4 tahun adalah normal. Ya bagus di sisi akademis ya bagus ya. Cuman kalau kata gua minim pengalaman apalagi di pertanian. Pertanian itu harus syarat akan pengalaman. Punya lapangan lah ya. Anak-anak gue sebagai mahasiswa lama ya jatuhnya ya. Mahasiswa yang lama itu kuliah masih 5 tahun. Terus ketika ditanya sama petani, ini gimana hamanya? Gue aja masih belum tahu aja hama apaan aja. Tapi kan lu kan fokusnya ke agribisnis. Agribisnis. Tapi kan tidak Cuman agribisnis juga harus belajar sebenarnya tentang hamanya. Cuman ya emang nggak lengkap gitu jatuhnya. Iya, harus Ketika kita kerja, misalkan kawan-kawan gua ada yang kerja di pestisida, perusahaan pestisida, mereka pasti hafal gitu tentang hama di cabe. Wah jelas mereka hafal. Cuman kalau yang lapangan ya? Iya, kan di lapangan. Kalau yang nggak kerja di situ, sebelumnya pun mereka pasti nggak tahu sebelum belajar untuk kerja gitu. Iya. Apalagi ya anak-anak sekarang yang dituntut lulus cepat gitu. Iya. Mungkin ya sedikit gitu yang memahami. Yang apalagi yang jiwanya pertanian itu mungkin lebih sedikit gitu. Jadi ya yang penting ya aing kuliah aja, kuliah terus lulus udah dapat kerja di mana aja karena ya emang nggak bisa dipungkiri sekarang kerja susah. Iya, nah pengalaman lu sekarang mau ego di pertanian susah. Ya udahlah, yang penting dapat survive. Iya, harus survive. Nah, sekarang lu kalau misalnya ada nggak sih teman-teman lu yang kayak dia pertanian, yang kerja di bidang lain banyak? Di bidang lain ada, di bidang lain ketika dia udah menemukan kayak misalkan kerja di perusahaan ya, suatu perusahaan lah, mau di perusahaan apapun itu dia udah cukup mungkin di perusahaannya dia ke pertanian lari ada. Cuman ketika dia udah lulus langsung terjun di pertanian kayaknya nggak ada sih, jarang untuk sih batu kayaknya. loncatan ya? Untuk batu loncatan. Biasanya kan pertanian butuh modal. Untuk survive juga. Nggak bisa tiba-tiba kita nggak punya modal, kita mau bikin lahan, ini mau nyewa lahannya gimana gitu ya. Iya, gitu. Susah. Oke. Terus pendapat lu nih tentang hal, maksudnya gini nih kan, nggak semua orang ya, kayak yang teman lu tadi bilang, lu apa? Dia jurusan pertanian tiba-tiba berkecimpung di dunia jurusan lain, tapi dia tidak ada apa niat untuk membaguskan pertanian. Intinya kan dia pengen safe zone lah. Ya. Menurut lu salah nggak sih kayak gitu? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Karena hidup terus berputar. Uang harus tetap ada pemasukan. Mau kita di zona apapun harus ada pemasukan. Cuman kalau gue gini ya, kalau udah kuliah di pertanian tetap pasti ada satu keinginan kecil buat ngebangun pertanian. Mau itu dari jujur kalau gue sendiri sih gue nggak mau kerja di yang lain. Minimal ya seenggaknya kita ngebantu lah petani gitu untuk ngejual hasil hasil taninya mereka gitu. Setidaknya adalah sedikit-sedikitnya gitu. Gue bantu petani dengan harga yang mungkin lebih lumayan. Meskipun ya gue masih kerja juga di perusahaan gitu. Tapi pertanian itu maksudnya. Pertanian gitu. Oke, terakhir nih untuk buat dede-dede gemes nih yang mau milih kuliah, apa sih yang harus dipersiapkan kalau memang dia mau masuk pertanian? Terus tipsnya apa sih buat masuk pertanian? Terus gimana biar mereka tidak terjebak di pertanian atau mereka benar pilih pertanian? Intinya nggak salah pilih. Tipsnya? Pertanian sering dijadikan pilihan kedua oleh anak-anak yang ingin masuk perguruan tinggi. Pertanian selalu dijadikan opsi cadangan. Tapi nggak ada salahnya ketika dijadikan opsi utama ketika kalian ingin membangun pertanian. Itu sebenarnya peluangnya sangat tinggi sekali, itu mau di budidayanya atau mulai di bisnis pertaniannya itu sangat terbuka sekali karena nggak ada orang yang nggak butuh makan. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Seharusnya pertanian itu gajinya paling gede loh.
Seharusnya ya orang-orang pada butuh makan, dokter butuh makan, yang kerja di tambang pun butuh makan. Harusnya pertanian itu yang gajinya paling gede. Cuman sekarang mirisnya balik lagi, petani di Indonesia masih belum makmur, belum sejahtera karena itu. Terus Jauh. tipsnya kalau masuk Tipsnya pertanian? kalau mau masuk pertanian, ya nikmatin aja lah. Nikmatin aja. Cuma jangan setengah-setengah kalau mau masuk pertanian gitu, sebenarnya harus pol-polan. Oke. Harus kita jatuhnya kayak harus belajar, banyak belajar. Karena yang kita sarjana pertanian dengan petani yang udah 20 tahun berpengalaman, kita nggak bisa menggurui petani. Ya emang kita harus belajar dari dia. Cuman yang baiknya diambil, yang buruknya kita perbaiki gitu dari petani. Karena emang sulit gitu kalau misalkan kita ngegurui petani yang udah 20 tahun, kita kasih tahu, "Pak, itu jangan gitu nyiramnya, salah." Lah, lu siapa? Lu masih baru sebiji keluar lulus kuliah udah ngasih tahu gua udah 20 tahun kena petaninya. Oke. Ya kita harus lebih ke sosialnya anak pertanian tuh harus tinggi, harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Oke, kata penutup, satu kata buat pertanian Indonesia. Buat pertanian Indonesia, ayo anak-anak muda kita masuk pertanian. Paling itu ya basic ya, gak apa-apa lah. Paling itu. Mantap.